Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini di acara Postpreneur kita yang ke-119. Hari ini di 27 Juni 2024. Hari ini topiknya kita agak spesial. Nah, kemarin dari Pak Joni share, dari kami juga share. Ini kita menghadirkan narasumber seorang pengusaha yang membuka usaha agen pos ini dengan omset yang luar biasa. Nah, mungkin nanti detailnya Pak Joni yang akan berikan sedikit insight nih, bocoran. Nah, biar tambah penasaran Bapak Ibu. Oke, saat ini seperti biasa saya ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Pagi menjelang siang Pak Jon, gimana kabarnya Pak? Pagi Pak Riki, Alhamdulillah sehat Pak Riki. Sehat ya. Nah, Pak Jon boleh dibuka Postpreneur kita ke 119 hari ini Pak. Sekalian ini Oke, katanya agen posnya omsetnya di 1,5 M Pak, 1 bulan Pak. Oke, luar biasa. Kita ulik nanti sama narasumbernya. Ini soalnya kemarin kita broadcast pada penasaran, kok bisa gitu omsetnya sampai 1,5 M. Oke, silakan Pak, sekalian dibuka Pak. Makasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya pagi Pak Riki, rekan saya untuk mengadakan kegiatan acara webinar ini. Serta Pak Osni tergabung. Pak Osni, Sudah, ntar saya jadikan co-host dia Pak. oke. Pak Osni, mudah-mudahan materi kita hari ini lebih menggigit ya, terkait dengan peluang usaha agen pos. Silakan Pak Usni dulu, ya ingin pernah ketemu nih. Oke, terima kasih banyak ke Mas Husni Salafi, owner agen pos Batari Official. Tema kali ini menarik Pak Riki, terkait dengan peluang usaha agen pos yang salah satu ownernya ini, pemilik agen pos ini bertransaksi, beromset pernah 1 miliar ke atas. Luar biasa nih, coba bayangin 1 miliar ke atas loh. Kalau imbal jasanya di rata-rata antara 15% sampai 20% gitu ya. Sekian, hitung aja. Cuan semua tuh Pak Riki gitu. 1 M. Nah, kehadiran webinar kita yang ke-119 ini, kita sudah 119 kali mengadakan webinar ini, adalah untuk membangun kewirausahaan, baik itu bisnis online, baik itu peluang usaha apapun, tetapi kita juga menawarkan ada peluang usaha agen pos di teman-teman semua, para peserta, para member webinar kita. Karena Pos Indonesia, kami sampaikan juga sudah bertransformasi, kita menghadirkan ada 2 platform digital, seperti yang di flyer ini, flyer di atas itu ada Pos Aja dan Pospi. Itu 2 platform digital kita yang bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Kalau Pos Aja itu aplikasi untuk kurir, kegunaannya adalah untuk permintaan pick up. Kalau kita di rumah, males, mager ya di rumah, sehingga ada pegawai atau petugas kita yang akan datang untuk menjemput kiriman. Kemudian juga untuk tracking kiriman dan cek tarif itu bisa di aplikasi Pos Aja. Silakan download di Play Store atau di App Store. Kemudian aplikasi Postpay itu aplikasi layanan keuangan Pos Indonesia. Itu bisa untuk kirim uang ke rekening bank atau kirim wesel ke alamat tertentu atau bayar tagihan apapun, misalnya asuransi, beli token listrik, isi pulsa, beli kuota, itu bisa di aplikasi Postpay. Bahkan ada juga transaksi emas di Postpay tersebut. Bisa juga untuk zakat, untuk infak, itu bisa juga melakukan aplikasi, bisa melalui aplikasi Postpay. Silakan download di aplikasi Play Store atau di App Store.
Tema kali ini cukup menarik, Pak Riki. Ada teman kita, software owner, yang saling berbagi bagi kita semua untuk gimana sih cari cuan ya melalui layanan agen pos gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu sampai 1 M gitu ya omsetnya Pak Riki. Kok bisa-bisanya, apa sih rahasianya? Tentunya dapatkan informasi dari narasumber yang nanti akan maparkan. Dan bisa di copy paste nih, bisa di wilayah tertentu atau tempat-tempat tertentu, bisa di copy paste. Bagaimana apa namanya tips atau trik untuk meningkatkan omset layanan agen pos. Begitu Pak Riki, tonton sampai habis, sampai akhir. Dan webinar ini juga kita rekam, recording, nanti ada di YouTube-nya di Postpreneur dan di YouTube-nya di IAK Logistik. Terasa itu Pak Riki, terima kasih banyak Mas Susni yang sudah bergabung di tengah-tengah kita pada pagi hari ini untuk saling berbagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap nih topik hari ini Pak John ya. Iya benar. Nih, tadi kalau Pak John bilang kalau 1 M aja berarti setiap bulan 200-an juta Pak ya. Tiap bulan ganti mobil ini Pak Husni. Iya Oke rata-rata Bapak Ibu segitu sekalian. ya. Keren. Nah, sambil menunggu Pak Husni, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joni bahwa saat ini PT Pos Indonesia sedang melakukan transformasi. Nah, beberapa transformasinya ini yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan seperti ada layanan Postpay dan Pos Aja, serta transformasi-transformasi yang eh, saat ini sedang dijalankan oleh PT Pos. Nah, acara ini juga disupport penuh oleh PT Pos Indonesia untuk pengembangan teman-teman dari BUMDes, UMKM, koperasi, bahkan teman-teman mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur baru. Nah, karena acara ini disupport oleh PT Pos Indonesia, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia
juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Tadi adalah terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Yang dulu mungkin masyarakat mengenal PT Pos itu ya Pak John, hanya untuk kiriman surat, lalu wesel, lalu beli materai gitu ya. Betul Pak Riki. Jadi kita sekarang ini ada layanan yang memberikan peluang usaha nih buat masyarakat ini. Dia punya Nah, toko, punya usaha apapun ya, yang barang-barang fisik gitu ya. Bisa ternyata butuh pengiriman gitu ya. Nah, pengiriman menggunakan layanan pos sekaligus yang bersangkutan bisa jadi agen di situ Pak Riki. Pak Riki ini jadi oke. jadi ini sesuai dengan hashtag kita ya Pak John ya, double cuan. Betul, betul, betul sekali. Dari jualan produknya dapat, kemudian dari imbal jasanya juga dapat. Ini salah satu peluang usaha nih. Bagi yang berminat nanti Nah, di akhir
Pak Riki akan paparkan bagaimana ya berkeinginan untuk membuka layanan Nugget Pos. Silakan hubungi Pak Riki nanti di akhir sesi. Pak Riki akan paparkan. Oke. Ya, Pak Husni sudah bisa di-unmute mungkin Pak Husni. Halo, selamat siang, Pak. Ya, Selamat kameranya masih siang. belum bisa ya? Ya, belum kameranya mohon maaf ini malah belum bisa. Oke, nggak Oh, apa-apa. Yang penting ada suaranya. Ya, ya mohon maaf banget ini tadi tadi tak setting malah belum bisa, Pak. oke, oke, oke. Atau Oke. coba pakai handphone nanti file presentasinya dikirim ke saya supaya nanti saya bantu. Boleh tak coba, Pak? Boleh, boleh. Oke, oke. Zaman sekarang ini Pak Riki, kalau untuk Ya. bisnis itu mempunyai peluang yang sama untuk sukses, gitu ya. Jadi pada zaman-zaman sekarang dengan zaman digitalisasi ini, semua orang tuh bisa sukses gitu, asal tahu caranya ya. Kita berdagang apapun bisa gitu, asal menemukan customer yang tepat atau dagangan kita. Kita Hmm. jualan hijab, jualan sepatu atau jualan jaket ya. Asal ketemu customer yang tepat itu laris manis tuh dagangannya. Cuman Wah. sekarang ada bagaimana untuk mendapatkan atau mencari customer yang tepat atas produk kita gitu. Jadi di situ punya skill skill untuk riset customer atau riset pasar atas produk kita. Itu temanya nanti ada di bulan Agustus nanti di minggu ketiga kalau nggak salah saya itu. Riset produk sama Woi. riset pasar nanti kita hadirkan tuh itu. Nah, jadi tahu ya kita produknya apa, market yang kita mau jualnya ini ke siapa gitu ya Pak Jon ya, lebih spesifik. Bisa, bisa. Ya, itu temanya nanti di hari Kamis di pekan ketiga di bulan Agustus. Oh, di bulan Juli, Juli ya, bulan Hmm. Juli. Bulan Juli nanti kita hadirkan tema itu hmm, bagaimana kita bisa meriset produk atau meriset pasar bila berkeinginan untuk berwirausaha ya. Gitu Pak Woi, Riki. keren, Ini keren, sambil keren. Mas Husni untuk setting ke handphone dan men-sharekan materinya ke Pak Riki. Ya. Kemudian kemampuan kedua adalah bagaimana kita punya skill untuk membuat landing page atau website atas produk kita. Itu Pak Riki. Jadi Hmm. website atau landing page itu penting juga. Bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita melalui website Hmm. atau Betul. produk-produk kita itu bisa kita Apalagi, tempatkan di marketplace. ya, apalagi kalau target market kita ternyata produk kita ini bisa tembus ke mancanegara ya Pak Jon ya. Ini penting sekali Betul, landing page betul, website ya. betul, betul sekali. Nanti tema ekspor nanti kita hadirkan di bulan Agustus ya. Bulan Agustus kita carikan tema-tema ekspor. Hmm. Keren, Jadi keren, keren. teman-teman yang tetap stay ya di grup WA atau grup Telegram karena info-info setiap pekan kita akan share untuk webinar gratis buat para member di grup. Silakan juga grup-grup itu di-share juga ke teman-teman informasinya supaya banyak manfaatnya. Wah, mantap, Oke. mantap, mantap. Apalagi sekarang ini Pak Riki ada peluang juga untuk ekspor nih Pak Riki karena uh, barang-barang kita ini kompetitif sedang di luar ya. Hmm. Di luar negeri Hmm. kompetitif ya harganya ya. Ah, betul. Apalagi sekarang pemerintah juga mensupport teman-teman UMKM ini untuk bisa melakukan ekspor ya Pak Jon. Betul, betul sekali Pak Riki. Betul Hmm. sekali. Oke. Mudah-mudahan aja nanti ada narasumber yang bisa memberikan informasi tentang ekspor ya di Agustus. Nanti saya akan kontak bagaimana tahapan-tahapannya, apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Ah, betul, betul, betul. Oke, bentar Pak Husninya lagi coba buka dari tab katanya.
Oke. Nah, ini hari ini pesertanya nih banyak juga yang teman-teman agen pos nih kayaknya nih Pak John. Ya, penting Pak Riki, karena teman-teman sudah berwirausaha, punya Nah, loket, punya tempat, punya bisnis hmm, agen pos. Nah, bagaimana caranya supaya omsetnya itu banyak gitu loh. iya. Omsetnya banyak. Ini perlu diulik nih dari Mas Hmm, Husni ini, apa sih caranya gitu ya. hmm, Kadang-kadang juga saya pikir, wah bagus juga nih kita buat apa namanya, ada punya layanan agen pos, tapi ada customer yang rutin melakukan pengiriman gitu ya. hmm, Kita bisa akuisisi sebagai mitra kita, pelanggan kita. Atau bahkan kita iya, sendiri sebagai pelaku usaha gitu ya. betul. Bisa dibarengin sebenarnya para UMKM, BUMDes dan koperasi yang punya produk fisik yang jualan tadi ya Pak John ya. Mereka jualan secara Betul, betul. digital gitu ya. Udah laku ke barangnya secara online baik di marketplace, di media sosial atau melalui website. Nah, ini nanti ketika barang jualannya dikirim lewat pos dapat tambahan imbal jasa. Wah, ini yang luar biasa. Betul, betul. Apalagi begini Pak Riki, teman-teman kalau berjualan juga ya, kemudian ada tokonya juga, ada agen posnya di situ, kemudian di posting di sosial media ya, itu memberikan Hmm, bukti bahwa benar gitu ya usahanya gitu ya, tidak ada hoax atau dari sisi ya semacam penipuan dan sebagainya ya. Jadi di posting-posting ada agen posnya atau usahanya gitu ya, betul. Lebih meyakinkan jadi ya. yakin kan, memberikan bukti Ih, gitu ya. oke. Pak Husninya masih belum selesai. Ini kalau yang mau daftar ada Japri ini, kalau mau daftar agen, apakah bisa hubungi ke Pariki ya, Mas Fikri? Ya, Mas Fikri, silakan hubungi ke Pariki ya. Sudah termasuk untuk kurir dan jasa keuangan, Mas Fikri. hmm, ya, Satu Oke, satu lagi satu proses paket Pariki, registrasi, Mbak. Pak Fikri. Silakan Mas Fikri hubungi ke Pak Riki untuk peluang usaha agen pos. Pak Riki, silakan chatting, ada yang ingin bertanya tuh Pak Riki. oke. Teman-teman membuka peluang usaha agen pos itu bisa melalui kantor pos, bisa melalui main agent. Ya, main agent ini ada Pak Riki, salah satu mitra pos Indonesia. Bisa juga melalui Pak Riki. Gitu. Oke, tunggu bentar nih. Coba saya kontak khusus nih ya. Udah? Baik, Pak, ini lagi proses login, Pak. Oh, oke. Oke. Bentar ya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Husni, kami dari IAK bisa memberikan sedikit informasi Pak John ya kali ya, mengenai peluang Oke. usaha untuk menjadi mitranya PT Pos ya Pak John. Oke, silakan, silakan Pak Riki. Oke, nah nanti jadi Bapak Ibu sekalian bisa setelah pemaparan dari kami mengenai peluang usaha untuk menjadi agen pos untuk bisa mendapatkan double cuan gitu ya. Nah nanti lebih menarik lagi dengan presentasi atau dengan kita kulik-kulik nih salah satu agen pos yang sukses gitu. Mendapatkan omset saat lebih di atas 1 miliar, 1,5 kalau kemarin saya nggak salah nih. Nah, sambil menunggu Pak Husni menyiapkan, kita coba memberikan sedikit informasi mengenai peluang usaha untuk menjadi mitranya PT Pos, Bapak Ibu. Karena kebetulan tadi banyak juga ternyata teman-teman yang
menanyakan gimana sih caranya untuk menjadi agen pos gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari PT Interindo Arta Kreasi. Kami merupakan strategic partner dari PT Pos Indonesia, yang mana diminta untuk membantu mengembangkan kemitraan agen pos di seluruh Indonesia. Nah, sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi, bahwa kami awalnya adalah pemain pembayaran tagihan maupun top up isi ulang. Jadi untuk bayar tagihan seperti PLN, bayar BPJS gitu ya, mau beli pulsa, top up paket data, beli voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Untuk alamat kantor, kami beralamat di Alam Sutra di Tangerang. Nah, saat ini untuk di Interindo Arta Kreasi, kami memiliki 400-an ribu agen di seluruh Indonesia untuk layanan PPOB. Dan transaksi per bulan kita mencapai 6 juta transaksi untuk PPOB-nya. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech, baik untuk sistem keamanan maupun backup-nya. Saat ini di IAK kita memiliki lebih dari 1.000 produk digital atau layanan. Dan IAK kami termasuk salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini peluang bisnis yang sangat disayangkan jika kita melewatkan kesempatan ini ya. Berkaca dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, mungkin saat ini sudah 280 juta sekian kali ya. Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Bayangkan kalau 70% saja dari jumlah penduduk Indonesia sudah bisa mengakses internet, maka akan ada 194 juta jiwa potensial pelanggannya Bapak Ibu. Ini baru dari Indonesia saja loh. Belum kita bicara mengenai peluang ekspor. Untuk market di Indonesia sendiri aja udah sangat besar. Maka dari itu, kalau kita perhatikan nih Indonesia menjadi negara yang diincar oleh negara-negara tetangga, bahkan Eropa, Amerika, bahkan Asia. Ini mereka berbondong-bondong bawa produk mereka, barang mereka untuk dijual di Indonesia. Karena apa yang mereka bawa, ini gampang lakunya. Jumlah penduduk kita yang besar. Nah, sangat disayangkan kalau UMKM kita, BUMDes, koperasi kita, justru malah ketinggalan kereta. Kita jadi dibanjiri produk-produk impor. Nah, ini yang sangat sayang dilewatkan. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai potensi pelanggan yang kita miliki, belum lagi kalau Bapak Ibu perhatikan perkembangan transaksi e-commerce marketplace di Indonesia. Ini tumbuh dengan sangat luar biasa. Ini merek-merek seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada mungkin nggak asing lagi buat kita. Terlebih waktu bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat, Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita mau beli mie instan, beli kopi, beli gula, harus jalan ke warung. Sejak pandemi, ini sekarang masyarakat banyak yang bilang nih kaum rebahan. Gitu. Sambil rebahan, bisa belanja, klik, masukkan keranjang, check out, bayar, besok lusa barang sudah sampai di rumah. Nah ini juga sayang buat teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi kita, kalau melewatkan kesempatan untuk berjualan di marketplace, di e-commerce. Karena sekarang eranya nih era kaum rebahan. Nggak bisa berharap pelanggan datang ke toko untuk beli sekarang. Nah, ketika kita bicara mengenai transaksi secara online, baik lewat e-commerce, marketplace, media sosial,
atau lewat website gitu ya. Ini tidak terlepas dari yang namanya layanan jasa kurir. Perlu ada satu pihak yang mengantarkan pesanan Bapak Ibu gitu ya, supaya tiba di tujuan. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan setidak-tidaknya nih PT Pos memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika menjadi mitranya PT Pos, ini adalah layanan-layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama, melayani pembayaran tagihan rutin bulanan. Jadi buat masyarakat sekitar yang mau membayar tagihan listrik, mau bayar BPJS, mau bayar PDAM, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu sebagai mitranya pos atau agen pos. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Masyarakat yang mau beli pulsa, beli token listrik, ya mau top up e-money, mau top up voucher game gitu, bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat ataupun paket ke seluruh Indonesia. Nah, ini yang tadi saya sama Pak Joni bilang untuk bisa dapat double cuan nih. Jadi Bapak Ibu yang jualan secara online, jualannya laku lalu dikirim lewat Bapak Ibu sebagai agen pos. Nih ya, ini dia nih. Dapat double cuan. Jualan sudah dapat untung, dikirim sebagai agen pos, nanti dapat fee lagi. Lalu yang keempat, nanti Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat ataupun paket ke seluruh dunia. Kenapa? Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau yang dikenal UPU, United Postal Union. Ini anggotanya lebih dari 200 negara. Jadi nanti produk jualannya Bapak Ibu kalau punya website, nah nanti ikutin Postpreneur kita ke depan yang akan mengajarkan cara membuat website. Sebenarnya membuat website di Postpreneur sebelumnya sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa putar ulang atau nanti kita hadirkan narasumber kembali untuk membuat website. Dengan adanya website, peluang Bapak Ibu untuk berjualan secara online bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ini terbuka sangat lebar. Nah, jadi nanti ketika jualannya laku, pembelinya ternyata dari Brunei, dari Malaysia, ini bisa dikirim lewat Bapak Ibu sebagai agen pos. Nah, yang kelima, melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. PT Pos juga sudah melakukan terobosan, sudah bekerja sama dengan Shopee dan Tokopedia nanti yang terbaru, Bapak Ibu. Dan juga ada kiriman COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan nih buat Bapak Ibu yang jualan di Facebook, di Instagram, gitu ya. Di mana pembelinya mungkin tidak berani atau tidak mau untuk bayar dulu, jadi bisa menggunakan fitur COD. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama, di IAK kita satu saldo, satu deposit untuk semua transaksi. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, semua satu saldo, satu sistem. Dan aplikasi IAK ini bisa dibuka atau dijalankan lewat web atau lewat handphone Android. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok langsung terima fee.
Lalu yang keempat, jika ada pembatalan kiriman, saldonya kembali saat itu juga. Selama kiriman masih di tempat agen, belum diserah terimakan ya. Lalu yang kelima, ini untuk pemilik agen pos yang operasionalnya dilakukan oleh karyawan. Nah, Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos ini bisa memonitor pergerakan saldonya, laporan transaksinya, ini bisa dimonitor dan laporannya detail. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan Bapak Ibu, itu adalah seluruh layanan PT Pos, baik domestik maupun internasional. Kita akan coba bahas untuk kiriman domestik terlebih dahulu. 3 teratas dari layanan pos itu yang paling banyak digunakan masyarakat ketika berkirim lewat pos. Ada pos same day, reguler, next day, ya. Dengan omset di bawah 25 juta sebulan untuk kurir, nah, Bapak Ibu mendapatkan persentase fee 17,5% dari ongkir. Ketika omset kirimannya sudah di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan, coba kita hitung peluang bisnisnya seperti apa. Misalkan dalam sehari, agen pos Bapak Ibu mendapat 40 kiriman paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan ini dapat omset 25 juta dikali 17,5%. Maka akan mendapat imbal jasa tambahan 4.375.000. Ketika omsetnya sudah 100 juta, ini persentasenya naik menjadi 20% nih Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan mendapat fee sebesar 20 juta. Nanti kalau omsetnya semakin besar, wah, fee-nya semakin luar biasa pastinya. Nah, ini gambaran beberapa mitra yang sudah bergabung membuka agen pos. Kalau kita perhatikan tulisannya bukan lagi agen, tapi Bapak Ibu boleh memasang spanduk bertuliskan kantor pos. Karena Bapak Ibu sebagai mitranya PT Pos ini sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Nah, syarat pengajuannya yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos. Yang kedua, ada ketentuan jarak untuk masing-masing wilayah, antara 250 meter sampai 1 kilo. Yang ketiga, ada formulir yang harus diisi nanti dilengkapi. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dokumen yang dibutuhkan, nanti fotokopi, KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Nah, yang terakhir, sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap pengusaha wajib memiliki NIB. Nah, jadi untuk pengajuan agen pos harus memiliki NIB dengan KBLI-nya 53202, aktivitas agen kurir. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasaran, ketika Bapak Ibu mau buka ekspedisi atau agen ekspedisi, ya, untuk ekspedisi yang swasta, ini ada biaya franchise. Kalau kami di Jakarta, saya sempat survei, ini biaya franchise-nya ada yang puluhan, bahkan sampai ratusan juta. Hanya untuk biaya franchise, Bapak Ibu. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT Pos, kami berkomitmen untuk pengembangan BUMDes UMKM dan koperasi, maka tanpa biaya pendaftaran. Jadi tanpa biaya franchise. Buat Bapak Ibu yang mau buka agen pos, ini tidak ada biaya franchise. Nah, karena tanpa biaya franchise, jadinya perlengkapan, peralatan, sampai karyawan, ini semua disediakan oleh Bapak Ibu
oleh calon agen gitu ya. Nah, ini support yang sudah kami lakukan, Postpreneur dari awal gitu ya, pengembangan BUMDes UMKM dan koperasi kita. Nah, flow pendaftarannya nanti setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti IAK akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat, tempat Bapak Ibu berada ya, domisilinya, supaya pos tempat ini melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional, karena sekarang penerbitan izinnya sudah terpusat. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita akan jadwalkan untuk training secara online. Setelah training, baru agen siap untuk menerima pelanggan, siap bertransaksi. Terakhir ada MEM, 2 orang yang mau berkirim nih Bapak Ibu, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi swasta. Nah, yang ekspedisi swasta nih nanya ke temennya yang mau kirim lewat pos. Bro, kok ke kantor pos? Emang kantor pos masih ada gitu lah kurang lebih bahasanya. Nah, kenapa ada MEM seperti ini? Karena ternyata Bapak Ibu, untuk teman-teman ekspedisi swasta, ketika ada area yang mereka tidak bisa cover, ini mereka ngirimnya lagi lewat pos. Jadi penerusannya dilakukan oleh Pak Pos. Gitu. Karena Pos Indonesia seperti tadi saya sampaikan, satu-satunya ekspedisi yang ada di Indonesia yang bisa mengcover, menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Jadi teman-teman ekspedisi swasta, mereka ngirim lagi lewat pos ketika areanya mereka nggak cover. Nah, maka dari itu, ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini kontak WA saya, ya bisa dicatat buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai peluang usaha agen pos di 0816 191 4786. 0816 191 4786. Ya. Oke, agen Betari sepertinya sudah nih. Oke. Siang Pak Husni. Boleh di-unmute sekarang Pak, sudah Pak. Malah nggak ada suaranya, nggak ada mic-nya. Ini ada Pak, pakai yang satu Pak. Oke, oke. Siap, Ya, nggak mantap. apa-apa. Siap. Makasih, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Husni sudah berkenan hadir, mau sharing ilmunya buat kita semua nih. Nah, Bapak Ibu sekalian ini salah satu contoh agen pos yang sukses. Nah, luar biasa. Nah, Pak Husni, ini informasi yang kami dapatkan nih dari Pak Joni juga. Ini omsetnya di atas 1 M sebulan nih. Berapa tepatnya Pak Husni? Bocor betul, spill. Spill dong. Kalau bulan kemarin itu kalau total ya Pak, ya, karena kita nggak cuma fokus di kota Wonosobo aja, itu di angka 1,4 Pak. Wow, Miliar. wow, wow. Kacau ini Pak, kacau ini Pak. Tiap bulan nih Pak Husni ganti mobil beneran Pak. Waduh. Ngeri sekali. Luar biasa nih, 1,4 M loh. Wonosobo, memang itu ada produknya, ada Perwacang ya. Emang Betul agen sekali, Betari Pak. di mana Pak? Coba spill Pak. Pak Husni, agen Betari di mana ini? Lokasi agen Betari di mana Pak? Biar teman-teman tahu Pak. Oke Pak, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kemarin kita pakai bisa kok, hari ini mendadak nggak bisa.
Baik Pak, Pak Riki dan Pak Joni, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Eh, Kalau untuk lokasi agen Pos Betari sendiri itu ada di Wonosobo, Pak. Cuman kita juga ada di beberapa titik juga, seperti di Jogja, di Bogor, kita sempat membuka juga di situ. Jadi Wih, kita ada 3 titik sebenarnya gitu. mantap. Nah, ternyata dari 1,4 itu total all, Pak ya. Dari yang ada di Oh, Jogja, oke, yang oke, oke, oke. Wonosobo sama Siap, yang siap, ada di siap, siap. Bogor itu. Oke, nah Pak Husni ada sedikit pemaparan yang bisa dibagikan ke teman-teman sekalian nih, Bapak Ibu sekalian. Pastikan untuk menyimak sampai akhir. Nanti di akhir acara kita buka sesi tanya jawab. Nah, buat yang penasaran gimana sih Siap, boleh Pak. untuk bisa mendapatkan omset demikian besar gitu ya. Gitu. Boleh, boleh Pak. Oke, Siap. Pak Husni, Oke. waktu dan Saya tempat share kami ini. persilakan, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang teman-teman. Eh, Kebetulan Pak Riki ini ketemu sama saya itu kemarin pas acara di Bandung ya Pak, di kantor pos. Ya, ya. Kita saling tukaran kontak, kita saling sharing sampai ngobrol. Akhirnya saya kemarin sempat di WA Pak, ini dong berbagi sharing sama teman-teman agen gitu. Oke, coba saya share materi intinya cara pengelolaan agen yang saya jalankan di Wonosobo seperti itu. Saya share screen. Saya share pakai yang satu ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Pak. Dua-duanya bisa share kok. Oke, siap 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 Pak. Ini dua orang dapat penghargaan nih, Mas Agen Puspa sama Pak Riki dapat penghargaan. Dua-dua yang keren. Saling tukar handphone gitu ya. Bisa, Mas Husni? Bisa Pak, sebentar Pak. Nah, sedikit informasi, Pak Husni, bahwa saat ini teman-teman peserta masih kita mute suaranya supaya nanti nggak Itu, muncul siap siap Pak. suara-suara sumbang. Nanti Siap Pak. baru kita bukakan ketika sesi tanya jawab, Pak Husni. Oke, baik Pak. Siap. Nah, Oke, sip, sudah sudah muncul. kelihatan ya Pak. Oke, apa namanya? Saya ada beberapa sharing 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 season ini. Nanti ada beberapa yang kita jalankan di Wonosobo. Kita sudah coba buat di materi ini. Jadi, nah ini adalah tim saya. Nah, ini ada saya. Jadi tim untuk penggunaan agen hospitari. Nah, dari Suaranya agak putus-putus, delay, Pak Husni. Oke, dilanjut coba, Mas.
Suaranya hilang dua-duanya. Bos Ampus sudah muncul suaranya, tinggal di unmute. Oke, Oke. baik, mohon maaf. Sempat jaringan sempat hilang. Nah, jadi eh, ini adalah tim saya, Pak. Di Wonosobo itu kita punya 21 tim untuk agen Betari. Oke, saya sendiri itu adalah dulu adalah marketing juga di kantor pos, terus teman ada juga tim kami. Ini ada beberapa kan, cuma ada 2 profil di sini, Pak. Ada Mbak Iva sama Mbak Intan. Jadi Mbak Iva itu dia salah satu tim follow up dari kami. Jadi selain kita mengelola agen, kita juga punya tim follow up, Pak. Jadi di agen kami itu ada kurang lebih sekitar 6 tim follow up. Jadi teman-teman online shop itu ketika ketika apa namanya ada kendala itu dia udah komplain ke kami, Pak. Sudah tidak lagi komplain ke kantor pos. Nah, ini Mbak Iva sendiri itu dia dulu pernah bekerja di Indah Kargo Logistik, PT Indah Kargo Logistik, Wonosobo dan Purworejo sebagai admin dan keuangan. Terus selanjutnya ada Mbak Intan Mawarsari, dia juga sebagai customer service di kami. Itu beliau pernah bekerja di call center PT Shopee Express sama eh, PT Adiantra Ninja Express. Nah, ini tim kami intinya 2 saja profilnya. Sebenarnya kita timnya ada yang di sebelah itu, Pak. Oke. Terus next. Nah, ini dia. Jadi dari beberapa poin yang ingin kita sampaikan, yaitu terkait dengan top marketing. Kenapa sih kok agen kami yang ada di Wonosobo bisa mencapai omset sampai sekian M gitu, Pak. Jadi ada beberapa tip marketing yang kami jalankan, Pak. Jadi yang pertama itu kita collect data pelanggan atau data calon pelanggan. Nah, itu kita bisa cari data calon pelanggan kita yang pertama melalui media sosial, yang pertama di Facebook, Instagram, TikTok, terus snack video, terus dari marketplace juga ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Bibli, terus juga bisa di seminar digital marketing atau maupun webinar seperti ini. Jadi biasanya juga kadang para online shop itu dia suka banget ikut webinar, Pak. Nah, disitulah ketika kita juga webinar, eh, ikut webinar, maka di situ nanti kita akan menemukan data pelanggan. Yang kedua, yang kami jalankan di Wonosobo itu sebelum kita menawarkan produk, kita harus pahami dulu. Jadi kita memahami kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Contoh, kita memberikan servis sesuai dengan kebutuhan pelanggan seperti diskon, cashback, talangan ongkir, monitoring kiriman atau pick up, terus kita fasilitasi dengan web seperti itu. Jadi sebelum kita menawarkan produk kita sebenarnya harus paham dulu apa sih kebutuhan mereka gitu. Terus setelah itu baru kita tawarkan produk, Pak. Setelah mengetahui kebutuhan calon pelanggan, nah kita baru tahu nantinya customer kita ini apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Contoh, nanti kita bisa memberikan testimoni kepada pelanggan terkait dengan online shop yang sudah menggunakan layanan kita, paket berhasil, contoh dengan SPP yang lebih cepat, terus persentase RTS rendah seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah yang tak kalah paling penting itu adalah maintenance. Dalam hal ini maintenance itu dibagi menjadi 2 poin, Pak. Yang pertama preventive maintenance atau kunjungan secara teratur atau komunikatif secara teratur. Jadi selain kita mencari pelanggan, kita juga setiap 1 minggu sekali kita sering maintenance ke pelanggan, entah itu kunjungan kunjungan terkait dengan evaluasi ataupun yang lainnya.
Terus yang selanjutnya yang kedua itu adalah corrective maintenance, yaitu yang tadi saya sebutkan evaluasi baik dari sisi kita. Jadi biasanya kita melihat case-case di lapangan itu ada di mana sih kendalanya. Maksudnya apakah karena kita itu sering ada paket retur gitu, itu kendalanya apakah emang dari kita ataukah emang dari si customernya itu cara jualannya kurang bagus seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah ini dia jadi calon-calon pelanggan kita itu ada beberapa di platform. Mungkin sering sudah disampaikan sama Pak Riki. Jadi yang pertama pelanggan kita itu yang pertama ada di marketplace. Nah di marketplace itu tadi udah di spill ya di awal. Jadi ada 237 juta itu pengguna Shopee. Jadi dari 2.370 juta itu adalah calon pelanggan kita sebenarnya. Terus yang selanjutnya adalah Tokopedia 88,9 juta, terus Lazada itu 4,7 juta, Blibli 28,9 juta, Bukalapak itu 11 juta. Nah, ini sumber ini didapat dari sumber data box tahun 2023. Nah, itu 2023, sekarang udah 2024, kayaknya perkembangannya naik. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah ini yang saya jalankan di Wonosobo itu selain di marketplace, saya lebih ke Facebook Ad. Jadi hampir 90% itu pelanggan saya itu adalah pelaku pengguna Facebook Ad. Cuman untuk berapa yang berjualan di Facebook Ad itu saya sampai hari ini belum dapat data. Cuman untuk pengguna Facebook itu di tahun 2024 itu sudah mencapai 175 juta. Nah, itu diambil dari sumber data Indonesia ID. Nah, ketika kita sudah nantinya sudah ke Facebook Ad, otomatis nanti Instagram juga. Cuman Instagram ini lebih didominasi oleh kalangan milenial. Jadi beberapa survei di lapangan ketika orang berjualan di Instagram itu akan kalah dengan marketplace terkait dengan harga ataupun pesaing seperti itu. Terus yang selanjutnya 2023. Nah, selain dari platform 3 di atas, ternyata itu di Google Ads juga ada, Bapak Ibu. Pada tahun 2023, pada tahun 2023 pendapatan iklan di Google Ads itu sampai mencapai 237,86 miliar US dollar. Nah, ini diambil dari sumber statistika. Jadi banyak juga ternyata para calon pelanggan kita itu yang jualan di Google Ads seperti itu. Terus yang selanjutnya ada di TikTok Ads. Nah, menurut laporan We Are Social pada Januari 2024, iklan di TikTok di Indonesia itu bisa menjangkau sekitar 126,83 juta audiens. Jadi orang yang berminat untuk menggunakan ini dan di sini juga digunakan untuk berjualan itu audiensnya itu mencapai 126 juta seperti itu. Terus yang selanjutnya ada di organic system. Mereka itu para seller itu memanfaatkan berbagai macam media sosial untuk mempromosikan produk yang tanpa berbayar. Jadi ada beberapa contoh teman-teman punya Instagram yang followernya itu udah banyak. Jadi mereka teman-teman itu nggak usah beriklan, tinggal post-post aja nanti otomatis untuk jangkauan dan lain-lain itu akan mencapai tayangan yang diinginkan gitu. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk berjualan. Nah, di situ juga kita bisa melihat biasanya kalau di Instagram itu kalau followernya banyak biasanya jadi menggait pelanggan seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk kita harus pahami juga pelaku digital marketing. Jadi selain marketing. Jadi yang pertama itu untuk pengguna Facebook, terus Instagram, Google, TikTok. Nah, ini pengguna ads ya, maksudnya Facebook Ads itu dia yang berbayar. Jadi si seller itu atau untuk melakukan penjualan seperti itu. Jadi biasanya untuk pengguna Facebook itu mereka itu sudah memiliki wadah untuk saling sharing antar advertiser.
Jadi ketika kita ketemu sama salah satu advertiser, itu otomatis nanti di situ kita bisa menanyakan, dalam arti menanyakan apakah ada lain, dan yang lain gitu. Jadi biasanya contoh nih saya sebagai advertiser Facebook, nah otomatis saya di situ juga punya komunitas advertiser yang di situ adalah notabene advertiser itu mereka adalah jualan seperti itu. Dalam arti jualan berarti di situ ada potensi untuk potensi untuk kita prospek atau kita tawari produk menggunakan jasa pos seperti itu. Terus biasanya untuk Facebook Ad itu dia udah mempunyai tim atau manajemen yang terregistrasi dan lain-lain, mereka udah lebih tertata. Jadi ketika kita mau bekerja sama mereka, kita juga harus menata diri gini. Kita nggak cuma bisa datang ke sana pick up, datang ke sana pick up, itu nggak bisa. Jadi kita emang harus menyiapkan juga tim. Contoh kita juga bawa mungkin tim administrasi atau tim apa gitu untuk melakukan apa namanya penyinkronan data dan lain-lain seperti itu. Terus hampir 95% penjualan mereka itu menggunakan sistem COD. Itu untuk pengguna ads, jadi kayak platform Facebook, Instagram, Google, TikTok itu biasanya mereka 95% jualan mereka itu adalah COD. Nah, untuk COD sendiri. Nah, di situ nanti kita juga kenapa disebutkan ada tim follow up saya, ada Mbak Iva, ada Mbak Intan untuk tim CS, karena COD itu kalau kita nggak pantau, ya kita nggak tahu. Maksudnya dalam arti nggak tahu itu kadang di sana paket gagal antar atau paket retur seperti itu. Nah, jadi ketika ada tim follow up atau tim monitoring itu akan segera teratasi ketika paket itu terkendala di lapangan. Nah, karena mereka juga jualannya ini via WhatsApp langsung, beda sama yang ada di marketplace. Terus yang selanjutnya untuk data calon pelanggan kita yang melalui digital marketing atau organic digital marketing itu yang pertama ada di marketplace di Shopee, atau Bukalapak dan lain-lain, itu masuk juga ke organic digital marketing. Jadi antara ad sama organik itu bedanya, kalau ad itu dia menggunakan apa namanya uang atau berbayar, kita bayar ke platform untuk melakukan penjualan. Ketika organik kita memanfaatkan dengan jumlah follower itu kita sudah tidak usah membayar. Kita memanfaatkan jumlah pengikut kita atau follower. Nah, ini dari kedua lain yang tadi apa namanya saya sebutkan di awal, ini juga ternyata pelaku kebiasaan digital apa namanya pelaku online shop atau digital marketing itu mereka mempunyai kebiasaan itu berganti-ganti just tip. Contoh ada kendala dengan just tip A, nanti mereka akan pindah ke just tip B. Gitupun circle-nya muter aja ternyata. Jadi sebisa mungkin kita maintenance-nya itu bagus, terus apa yang mereka mau kita apa yang mereka mau kita penuhi. Mereka juga sangat suka ketika saya next. Jadi yang selanjutnya bagaimana cara kita apa namanya mendapatkan mendapatkan
Suaranya terputus, Mas. Suaranya nggak kedengaran. Mas Sony silakan aja, Mas, Oke, pakai oke, ini oke. apa? Siap-siap. Maaf, tadi masih ke unmute. Sudah ada, Pak? Oke, Sudah ada ya, Pak? udah, Oke. udah. Nah, saya ulangi. Jadi untuk mencari pelaku digital marketing itu ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama, mengikuti seminar digital marketing. Jadi untuk saya sendiri sebenarnya itu adalah pelaku digital marketing atau saya juga terjun di dunia per online shopan, Pak. Jadi selain saya punya agen, saya juga bisa masuk ke circle-nya mereka. Yang pertama ke para advertiser, terus ke para online shop. Jadi dengan mengikuti seminar digital marketing, maka kita akan bertemu dengan pelaku digital marketing. Biasanya kita akan masuk ke dalam grup atau grup WhatsApp atau grup Telegram seperti itu. Jadi ketika kita ikut juga di situ, nah itu adalah database kita. Ketika kita masuk di situ, nanti kita akan ketemu pelaku online shop A, B, C, D itu. Jadi nanti kita selain kita di situ ini kita juga bisa saling ini berbagi gitu Pak. Jadi kita bisa memprospek mereka gitu. Terus yang kedua ada di webinar juga. Nah, jadi pelaku digital marketing itu biasanya ketika kita ikut webinar digital marketing, nah itu adalah pelaku juga pelaku online shop juga atau digital marketing. Contoh nih hari ini saya ikut webinar terkait dengan materi digital marketing. Nah, nanti teman-teman yang ikut di situ juga mereka adalah pelaku digital marketing seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah di Facebook dan di Instagram. Nah, ini sangat gede juga, ternyata nggak kalah juga sama yang ada di marketplace seperti Shopee dan lain-lain. Nah, jadi untuk kiriman yang digital marketing menggunakan Facebook Ads sendiri, itu mereka itu sudah berbayar. Otomatis ketika mereka sudah berbayar di Facebook, terus di Instagram dan lain-lain, itu mereka akan melakukan penjualan yang secara banyak. Jadi biasanya itu kalau di Wonosobo rata-rata satu online shop itu penjualan per hari di angka ya tadi sebelumnya ke Facebook dulu. Jadi untuk pengguna Facebook Ad itu kita bisa cari dengan mengetik Facebook Ad Library. Lah nanti kita tinggal ini aja. Nanti mungkin saya bisa praktekkan di sini. Di Facebook Ad Library kita mau cari produk apa, nah di situ ada potensi pengiriman untuk kita garap seperti itu. Terus yang selanjutnya ada di Google Ads. Jadi Google Ads itu data pengguna Google Ads itu bisa dilihat di adstransparansi.google.com. Jadi kita bisa lihat mana-mana nih yang menggunakan ad di Google seperti itu. Terus yang selanjutnya ada di TikTok Ads. Nah, pengguna data TikTok Ads sebelum ada peraturan baru itu dulu bisa dilihat untuk siapa-siapa saja yang mengiklan dan dari mana saja yang mengiklan. Cuman untuk sekarang untuk negara Indonesia itu belum ada akses lagi. Jadi ada seminar, jadi kembali lagi ada seminar digital marketing, terus ada webinar, relasi, Facebook Ads, Instagram. Nah ini adalah di mana sih kita mencari pelaku digital marketing. Nah ada di sini. Ini yang saya lakukan di Wonosobo seperti itu. Jadi saya sendiri itu mencari pelanggan-pelanggan saya yang sekarang menggunakan agen saya. Itu saya dapatnya dari ini yang saya tuliskan di sini. Seperti itu. Oke, saya next. Nah ini selain itu kita juga butuh apa namanya pemahaman di lapangan terkait dengan marketing yang jelas. Yang paling utama itu adalah kita harus paham dulu product knowledge apa yang akan kita jual atau apa yang akan kita tawarkan ke mereka. Kalau dari sisi saya sendiri kita harus mencari waktu yang tepat. Kapan sih kita harus berkunjung ke mereka? Itu biasanya itu karena saya juga sebagai pelaku online shop ketika didatangi orang yang ya mungkin asing lah bagi mereka, ya mungkin teman-teman sendiri kalau ada orang yang pengen ketemu dan asing sama teman-teman mungkin
akan apa namanya merasa nggak enak gitu atau merasa terganggu. Nah, jadi kita harus mencari waktu yang tepat kapan kita akan ke sana. Biasanya ketika kita nggak balas sudah kan dulu gitu. Terus yang selanjutnya ketika kita udah sampai di sana, biasanya saya lakukan itu saya mendengarkan dulu apa sih yang mereka sampaikan. Jadi apa sih yang mereka inginkan, itulah. Kita jadi pendengar yang baik. Terus yang selanjutnya membangun hubungan dengan baik. Jadi kita selain dua tadi di atas, intinya kita ya kalau namanya marketing ada triknya sendirilah gimana caranya kita membangun hubungan dengan baik. Contoh sok kenal lah atau seperti apalah gitu. Terus yang selanjutnya adalah berikan solusi, bukan penjualan. Jadi maksudnya berikan solusi bukan penjualan itu, jadi ketika kita sudah mendengarkan apa keluhan mereka, kita berikan solusi. Dalam arti berikan solusi, ini loh saya menggunakan ini kok paketannya lama sampai baru kita berikan solusi. Oh mungkin alamatnya kurang lengkap atau seperti apa. Nah baru kita nanti setelah mereka yang ini kan baru kita apa namanya tawarkan produk kita. Terus kita menanyakan kendala mereka, terus kita harus demonstrasikan nilai produk juga, demonstrasikan nilai produk kita. Jadi apa namanya, contoh paket kilat khusus atau PKH, nah itu estimasi sekian sampai sekian gitu. Terus kita harus juga berikan penawaran yang tepat. Dalam arti penawaran yang tepat mungkin kita sudah tahu, oh ini online shop dia suka dengan diskon, ya udah kita kasihkan diskon. Oh ini online shop dia suka untuk di pick up, ya udah kita beri layanan pick up seperti itu. Terus yang selanjutnya kita harus follow up. Dalam follow up ketika kita udah punya itu, kita tanyakan gimana, udah ada mau kerja sama kita atau belum, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini pertumbuhan e-commerce itu di Indonesia itu sangat luar biasa, sampai 30,5%. Kenapa? Jadi ternyata untuk di era digital ini smartphone adalah apa namanya pengaruh yang paling signifikan, smartphone dan akses internet yang semakin meluas. Jadi ketika e-commerce kita tumbuh, otomatis peluang kita usaha di bisnis jasa dan kurir itu sangat menjanjikan. Itu bisa dilihat 30% itu di Indonesia, bahkan Meksiko, Thailand, Iran, Malaysia, negara-negara apa namanya gede juga kalah dengan kita. Jadi buat teman-teman yang pengen apa namanya pengen menjalankan usaha agen, inilah potensi peluang kita di lapangan seperti itu. Jadi sangat besar lah seperti itu. Cuman selain juga apa namanya pertumbuhan e-commerce tumbuh, juga pertumbuhan pesaing juga pastinya tumbuh juga, termasuk kayak Just Tip yang baru juga pasti akan bermunculan. Nah di situ cuma tinggal kita bagaimana caranya kita bisa bersaing, bagaimana caranya kita bisa memberi pelayanan yang baik seperti itu. Terus selanjutnya, jadi kami juga punya web dari agen kami. Jadi intinya web ini untuk kiriman, ketika kiriman teman-teman atau online shop itu sudah dikirim seperti itu. Jadi ketika paketan dikirim kita tidak lepas tangan aja. Jadi kita monitoring melalui web. Kita juga menyediakan warehousing dan aplikasi warehousing. Kita juga menyediakan grup untuk saling koordinasi antara online shop. Terus selanjutnya ini dia formasi tim kami. Formasi tim kami itu dengan satu hari itu kita kalau hari Senin itu bisa mencapai 4.000 kiriman,
kita ada dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim customer service. Kita ada 2. Yang pertama itu tim follow up, terus yang kedua tim follow up itu jadi ketika nggak komplain ke kita tetap membantu chat via WA ataupun via aplikasi di web di kami. Terus yang kedua ada admin collecting. Jadi admin collecting ini dia input data. Setelah mitra kami menginput data di aplikasi kami dapat data dan admin collecting menerima data collecting dari tim untuk diinput di aplikasi Agen Pos seperti itu. Terus tim operasional kita dibagi menjadi 2 tim juga. Yang satu pick up menggunakan mobil, yang satu menggunakan motor. Nah, untuk yang mobil itu untuk kirim lah. Nah, itu biasanya kami pick up pakai mobil. Terus yang satu kita juga pick up juga kiriman 1-2 itu ada juga tim kami yang menggunakan motor untuk pick up. Terus tim operasional kita ada untuk tempel besi, terus mengelola produk warehousing dan lain-lain. Seperti itu. Terus selanjutnya kita ada finance. Jadi untuk finance sendiri ini kita membantu rekor data pencairan COD yang masuk karena membantu untuk rekon data pencairan yang masuk ke rekening BGM serta diupload di pencairan di web seperti itu. Terus untuk tim IT atau custom aplikasi, jadi untuk tim IT kami juga menyediakan jasa untuk custom aplikasi ketika online shop membutuhkan aplikasi untuk pencatatan keuangan mereka, kami juga bisa membantu mereka seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah marketing. Jadi untuk marketing sendiri itu lebih ke maintenance sih, mencari pelanggan dan maintenance pelanggan. Cuman kalau saya sendiri di sini di Wonosobo untuk marketing itu lebih ke maintenance pelanggan. Jadi alhamdulillah untuk pelanggan sendiri biasanya mereka yang cari kita untuk pengiriman gitu. Mereka yang datang ke kami, mereka ingin menggunakan jasa kami baru marketing yang ini. Biasanya kita udah full di maintenance ke pelanggan seperti itu. Nah ini adalah pendapatan kami di Maret itu ada 1,2, terus April 1,4, Mei itu ternyata 1,47. Ini ada beberapa online shop yang di kami. Terus next, ini adalah dokumentasi agen kami. Jadi di sini kemarin itu sempat bareng Pak Riki juga. Terus next, nah ini adalah kegiatan marketing dan ini kegiatan marketing dan customer service. Jadi selain kita membantu kiriman mereka untuk dikirim, kita juga melakukan sharing-sharing seperti ini. Apa sih kendala mereka? Tadi di awal sudah saya sampaikan, nah dokumentasi. Masih sama. Nah, ini kiriman kami. Oke. Pak Riki, Pak Joni, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada sharing sesi. Boleh. Keren banget nih Pak Riki. Luar biasa. Luar biasa, ini bukan keren nih. Ini bukan kacang-kacangan ini agen posnya nih. Iya, ada tim banyak gitu ya, kayak benar-benar serius nih yang handle ini. Mantap ini, luar biasa ini. Coba Nah, slide sebelum ini Mas, coba slide sebelum ini tadi. Sebelum yang terakhir, ada banyak kiriman itu. Yang dua terakhir. Sebelum ini. Nah, lihat ini Pak Rikin.
Ayo, Bapak Ibu, Wow, yang agen posnya pengen seperti ini, coba ketik angka 1. Keren. luar biasa nih, keren. Wah. Oke, ini sepertinya Pak Riki, Mas, ini memang harus ada customer yang sudah tetap ya. Bagaimana ada tim yang untuk mencari customer dari masuk ke komunitas gitu ya. Hmm, Luar biasa ini. betul. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini masih ada kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Mas Husni. Kita buka sesi tanya jawab, silakan raise hand, nanti kita bergiliran ya. Saya yakin nih pasti berebut yang mau bertanya nih. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ini semua pengen tuh nomor satu, 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 satu pengen. Wah, keren, keren. Saya juga pengen jadinya. Malah fee-nya lebih besar agennya nih daripada manajernya soalnya Pak John. Oke, Bapak Ibu yang bertanya silakan raise hand. Nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya, mau ngulik-ngulik ke Pak Mas Husni. Ini agennya di Wonosobo loh Bapak Ibu loh. Agennya di Wonosobo yang mungkin bukan kota provinsi ya, tapi omsetnya luar biasa. Ini ada yang bertanya, agen Betari ini main agent seperti IAKA. Bukan, bukan Ibu. Agen Betari ini agen, gitu. Bukan main agent. Kalau kami dari IAKA main agent. Makanya tadi saya bilang, kayaknya pendapatan agennya lebih besar daripada pendapatan main agent. Benar, benar. Mas Husni, mau pengen nanya Mas Husni. Ya boleh Pak. Mas, Ya Pak, oke. boleh, boleh. Ya. Mas, Mas kan mantan ya, mantan pegawai ya, mantan karyawan AI ya. Di, kenapa berani keluar, Mas? Oke Pak, jadi gini Ah, Pak, dulu itu saya masih outsourcing. Saya di kantor Oke, pos Wonosobo itu selama 4 tahun dari 2016 sampai 2020 Pak. oke, Yang namanya marketing gitu ya Pak ya, biasanya udah keluar waktu itu outsourcing dihapus, di kantor pos itu adanya di loket Pak, atau kemitraan oke. loket itu Pak, ya kan. Ya, Nah, ya. ketika biasa saya keluar, terus biasa saya bertemu dengan orang-orang di luar sana, ketika saya harus menunggu, terus menunggu orang datang, itu ngantuk Pak saya Pak. Akhirnya saya resign terus waktu itu ada beberapa online shop yang intinya waktu itu namanya korporat Pak. Kalau di kantor pos namanya korporat, eh, ya nggak kehandle untuk COD Pak. Akhirnya saya buka agen di luar. Waktu itu saya cuma punya 2 online shop, sampai hari ini. Alhamdulillah kita total udah 39 online shop yang bekerjasama dengan kami. Itu baik yang kecil maupun Oke. yang besar seperti itu. Oke. Luar biasa. Berarti kunci sukses Mas Husni ini adalah keberanian atau melihat peluang, kemudian melihat di sekitarnya. Di Wonosobo itu kan luar biasa nih, produk lokal, lokal produknya juga cukup bagus ya, dan beragam, serta melihat juga banyaknya para pebisnis online di sekitar itu, di Wonosobo. Jadi peluangnya besar di situ. Setelah melihat banyaknya peluang di situ dari sisi pebisnis online yang banyak, kemudian bagaimana cara mendapatkan pebisnis online itu data-datanya. Beliau mencari menggunakan digital marketing, kemudian masuk ke komunitas, kemudian menghubungi, setelah mendapat data menghubungi pebisnis online, diajak ketemu, diskusi, atau nanya masalahnya apa, memberi solusi gitu ya. Bukan berjualan ya, ketemu tadi bukan berjualan, tapi nanya-nanya gitu ya. Akhirnya engage dan terkumpullah komunitas, ada sekitar lebih dari 20 tadi Mas ya, 30 pebisnis online di sana yang rutin menggunakan jasa agen posnya Mas Husni.
Jadi luar biasa nih. Jadi teman-teman di daerah manapun, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara, atau di Padang, atau di Pekanbaru, Lampung, bahkan di Papua, bahkan di Jawa, di Pulau Jawa, ya di sekitar daerah kita itu ada nggak pembisnis online yang banyak gitu ya? Produk fisik ya, produk fisik. Setelah produk fisik itu ada, hubungi mereka gitu ya. Ya mungkin copy paste lah step-step yang dilakukan oleh Mas Husni ini. Begitu ya Pak Riki ya? Iya, betul Pak. Jadi selain itu juga harus menyiapkan tim customer service sendiri nih kalau saya lihat nih kunci suksesnya Pak Husni nih Pak John. Gitu. Jadi Betul. memaintain Sepertinya ada ah, seperti gini Pak Riki, ada sebelum marketing gitu ya, ada data dan sebagainya, kemudian marketing untuk berkunjung, kemudian operasional, kemudian pasca dari layanan. Kan ada dikasih data, betul. jadi data pengiriman, data COD, dan saling memberi kemudahan ya bagi pelanggan gitu. Betul. Nah, ini related Ya, sebenarnya Pak Pak. John sama pertanyaan tadi yang di chat. Ada yang bertanya gimana caranya kalau ada pelanggan yang suka compare tarif kiriman gitu kan. Nah, ini kalau saya lihat dari kunci suksesnya Pak Husni ini, tarif kiriman ini poin kesekian loh Bapak Ibu. Karena yang sekarang kita jualan atau bisnis utama kita ini adalah jasa gitu. Ketika mereka hanya cari tarif kiriman yang paling murah, itu biasanya kirimannya mereka juga nggak banyak dan mungkin cuma satu dua gitu ya. Tapi ketika mereka mencari service yang seperti Mas Husni punya nih dari Betari, ini full service nih Bapak Ibu. Customer di pick up, kirimannya juga bisa diupdate gitu ya, diberikan informasi sudah sampai mana. Lalu juga diperlakukan istimewa pelanggan-pelanggannya tadi. Kalau saya lihat Mas Husni, coba slide sebelumnya ada acara gathering juga ya dengan customer ya, dengan pelanggan ya. Ya Pak, ada Pak. Sebentar. Ini kuncinya nih Pak Joni. Nah, ini. Nah, Betul, betul. Jadi pembinaan. Hmm. Wah, nah ini keren. pelanggan dapat harga ongkir cuma beda 1.000 2.000 mah nggak bakalan pindah punya Bapak Ibu. Nah Keren ini ya. Pak, foto yang di gunung ini adalah mereka adalah pelaku advertiser atau pengiklan Pak. Jadi mereka ini Oh, yang ini nih, nah, ini mereka ini adalah pelaku advertiser, pengiklan. oh, Nah, jadi ketika saya masuk ke keren. circle-nya mereka, saya akan ketemu sama pelaku-pelaku online Shopee ya Pak. Gitu. Iya, Oh, seperti jadi itu. banyak berkolaborasi juga ya Mas Husni ya. Iya Pak, ya seperti itu. Nah, Nah, kita juga melakukan mapping. Nah, mungkin tadi juga ada yang tanya, ini saya sempat baca di ini juga Pak, yang cara membandingkan jasa itu sama ekspedisi lain. nah, Sebenarnya kita lebih ke ini. Kalau dari sisi tarif ongkir sendiri, kemungkinan kalau pos itu nggak beda jauh kok sama mereka. Paling selisih 1-2 ribu. 1.000 sampai 2.000. Nah itu sebenarnya bisa kita inikan dengan layanan kita apa sih yang kita berikan. Bahkan saya itu mengapa. Jadi yang saya lakukan untuk dengan mereka mendapatkan fasilitas A, B, C, D, E, F, G sampai apapun yang kita punya kita berikan ke mereka, kita juga up juga di biaya penanganan. Contoh biaya penanganan COD, ada warehousing ke kita, itu mereka mau juga Pak. Asal yaitu yang pertama di pelayanan kita. Contoh tadi juga sudah sampaikan untuk pick up, terus kita bantu. Intinya kita jangan lepas tangan lah. Ketika mereka udah kirim ke kita, ya udah kita juga harus yang saya tangani di Wonosobo itu bukan kiriman yang apa namanya kiriman biasa. Jadi kiriman itu adalah kiriman COD Pak. Jadi mau nggak mau paket itu berhasil, terus mereka puas gitu. Ketika paket itu retur, mereka sudah bayar ke ongkir ke kita, mereka sudah bayar ad, itu nanti di situ akan menjadi kendala. Jadi saran saya sih untuk teman-teman lebih ke ini juga sih. Yang awal ya di awal kita harus fair juga, harus dekat juga sama mereka. Ketika sudah dekat kita untuk melakukan komunikasi itu akan lebih enak. Seperti itu, Pak. Oke. Khusus nih, tolong di-spill lagi tadi katanya ada di Ads itu library Ads bisa mengetahui Oh iya pembisnis iya gimana? iya sebentar.
Sebentar Pak, saya bukakan dulu Pak. Wah, kepingin juga nih Pak Riki nih. Saya main agent kalah fee-nya Pak sama Mas Husni Pak. Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin mengulik-ngulik agen-agen pos yang sekarang ikut, boleh silakan bertanya, masih ada kesempatan. Oke. Jadi punya peluang yang sama dimanapun berada dengan adanya digital marketing ini, semua mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan cuan Betul. ya. Ini sengaja kami menghadirkan nih Mas Husni kisah sukses membuka agen pos gitu ya. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu yang sedang down gitu Pak John, buka agen pos kok omsetnya cuma segini-segini gitu ya, sebulan cuma 100.000, 200.000 gitu ya. Ah, masa ada agen pos yang bisa omset sebulan 1 M gitu kan? Nah, ini bukti nyata. 200 meter ya. Bisa. Kelihatan ya Pak bentuk menu. Ya, Nah, jadi kita bisa lihat tadi sudah disampaikan juga kita kayaknya di Facebook atau di Pak kita bisa jalan. Sebenarnya mereka itu para platform kayak Facebook, terus Google, terus TikTok. Kita juga bisa melihat transparansi mereka. Apa aja sih platform itu yang menggunakan jasa mereka seperti itu, Pak. Sebentar, ini jaringan agak. Iya, iya. Nah, ini Pak. Jadi kita bisa melihat. Cuman di sini itu harus telaten, Pak. Dalam arti telaten kita harus klik satu-satu. Contoh nih, mau cari produk apa? Hijab ya, hijab. hijab misalkan gampang. Ini contoh. Nah, ini yang ada tulisan bersponsor-sponsor ternyata 2024 diluncurkan bulan Juni itu ada 9.600 hasil orang yang beriklan hijab di Facebook, Pak. Nah, ini ada yang sampai 3 materi di bawah ini dia sampai 3 diiklankan. Kita bisa lihat detailnya. Nanti ketika kita juga bisa lihat ininya. Kita bisa klik. Nah, biasanya kan kalau di HP teman-teman itu ada tulisan bersponsor, nah itu dia adalah iklan atau ad. Mohon maaf Pak, ini kalau akhir bulan di kantor saya wifi lemot banget. Padahal tanggal 20 baru bayar ya, udah langsung kesedot habis Iya lagi Pak. kuotanya. Ini harus masuk ke Facebook. Bentar, Pak, ini saya nggak ada login ke Facebook sebentar ya Pak ya. Saya coba Oke. dulu. Jadi dari tadi sana saya kita jelaskan. bisa mencari Ya, klien atau gimana Mas iya Husni? Pak. Nah, jadi nanti di sini ketika kita klik ini Miss Hijab ini pengiriman dari mana? Biasanya mereka menyertakan Pak kiriman itu dari mana gitu. Sebentar coba saya tak login dulu ke Facebook dulu biar bisa Oh iya, ini, Pak. dibuat unshare dulu, Mas. Unshare dulu, jangan share dulu. Ya, Coba siap. Oke. Nah, kalau udah klik baru di share. Nanti ketahuan di user Facebook yang ketahuan nanti. Enggak Pak, aman ya. Jadi apa Facebook itu?
menunggu ini Pak. Nah, jadi di apa namanya Facebook Adlibari ini, contoh kita mau cari hijab, kita cari kalau di Wonosobo itu kan herbal ya Pak, kita bisa cari herbal. Nah, cuman kelemahannya di sini belum kita bisa filter per kota atau per wilayah teman-teman. Ini masih cuman Indonesia saja. Nah, jadi orang yang jualan herbal itu di Facebook itu ada 42.000 ternyata. Nah, ini pesan sekarang. Nah ini adalah calon-calon pelanggan kita sebenarnya. Termasuk yang saya ada di Jogja itu saya dapatnya dari sini Pak. Nah ini kalau ada yang menggunakan ini obat apa ya tadi. Nah ini 3 iklan menggunakan materi iklan dan teks ini. Nah kemungkinan orang yang jualan ini kirimannya banyak juga Pak, karena dia sampai menggunakan 3 iklan. Itu kadang ada juga yang lebih dari 3. Ada sampai 25. Nah ini teman-teman nanti bisa dicek sendiri di HP maupun di komputer. Nanti untuk mencari itunya dari mana, pengirimannya, sebentar saya belum bisa login ke Facebook. Biasanya pedagang online itu mempunyai landing page atau mempunyai apa namanya website yang closingnya, call to actionnya itu untuk penawarannya itu banyak melalui WhatsApp gitu, atau nanti mengisi form, nanti nama, email atau lokasi ya, nanti di closingnya di WhatsApp untuk cek tarif biasanya. Terus ini Pak Riki, semua pegawainya boleh handle nih Pak Riki. Iya. Dari petugas marketingnya, dari petugas pick up-nya, dari petugas dan apa namanya data dan sebagainya. Beliau kayaknya tahu kayak PT besar ini Pak Riki. Serius nanganin dia. Karena Mas Husni ini menerapkan flow-nya udah cakep Pak John. Jadi ada tim marketing, ada tim pembukuan, bahkan ada tim yang tadi Pak John bilang pasca transaksi. Gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya nih servisnya top ini. Atau tenaga pick up juga yang sudah disediakan oleh Mas Husni ya. Iya. Nah ini teman-teman agen juga harus berani pick up untuk bisa mendapatkan omset seperti Mas Husni nih. Nah seperti ini Pak, sudah kelihatan ya. Tadi kita mau lihat ini yang 3 menggunakan 5 ini yang 5 aja. Kita bisa cek iklan ini dari mana. Biasanya kadang ada beberapa advertiser yang menyertakan alamat, kadang juga ada yang dikosongi Pak. Itu alamat itu di dalam page-nya ya, fanpage-nya ya Mas Husni. Ya fanspage Pak. Kita bisa lihat di situ Pak. Bukan di alamat di landing page-nya ya. Bukan, kalau landing page itu lebih ke pihak keduanya Facebook. Jadi ya kadang kita juga bisa di situ kita nanti kalau kita ini sama iklan itu kita bisa pura-pura order aja pengiriman dari mana itu juga bisa Pak. Nah seperti ini nanti masuk ke page-nya mereka. Nah ternyata mereka ini ada beberapa ini enggak menyertakan alamat, cuman kita bisa cek juga. Nah di transparansi halaman ini mereka beriklan berapa sih?
Internetnya gangguan kayaknya Mas Husni. Gangguan ya, Mas? Jadi Mas Husni itu lagi menerapkan bagaimana mencari para advertising, para pelaku usaha online menggunakan Facebook dan BlackBerry. Jadi nanti buka aja di Google, ketik BlackBerry Facebook, nanti lihat apa, langsung ketahuan itu. Mohon maaf Pak, sinyal. Ya, nggak apa-apa, Mas. Gitu. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu tadi, Mas Husni sebenarnya mau mencoba memberikan demo bagaimana caranya mencari pelanggan melalui Facebook Ads gitu ya. Cuma karena ada gangguan koneksi di tempat Mas Husni ini dari tadi pagi sepertinya internetnya masih agak kurang kondusif. Ya Pak, intinya teman-teman kalau mencari di Facebook itu bisa di ini tadi di materi ada Facebook at Liberi, nanti dikulik aja di situ, klik halamannya itu nanti akan kelihatan pengiriman itu dari mana. Nah, ketika pengiriman itu pas di kota teman-teman, nah itu adalah potensi yang luar biasa. Nah, Mas, itu dari materi bisa spill. dicari, Mas. Materi bisa dicari nggak, Mas, di room? Materinya mau di-share di sini atau saya share ke Pak John, nanti Pak John share di grup ya. Ini aja, di sini aja, di grup ini aja, Di sini di aja. room chat. Mas Husni boleh kami share materinya atau gimana? Paling nanti ini aja Pak, saya tak ambil itu aja yang satu, ada beberapa data ini yang tidak saya tampilkan. Ya. Yang pelanggan oke, itu oke. Pak, ya kita potong nanti. Yang Oke, itu Dulu siap. ya. ya siap. Ya, itu. Oke teman-teman, itu materinya. Tapi kalau untuk mencari pelanggan juga bisa menggunakan Google Maps. Jadi silakan aja buka Google Map, nanti ketahuan itu. Misal mau ketik herbal ya, nanti akan tampil sesuai dengan lokasi masing-masing. Misal saya sedang di Jakarta nih, di Google itu ketik, nanti ada peta di situ, ada Google My Business. Nanti di situ ada data-data pedagang sesuai dengan keyword yang kita entry. Contohnya misalnya kita ketik di, misalnya posisi saya sedang di Jakarta, ketik hijab. Itu tentang hijab akan muncul di sekitar kita. Maksud juga di Wonosobo atau di Medan, akan menggunakan Google Business. Orang pasti akan register untuk mendaftar tokonya di Google. Saya ketahuan. Saya menggunakan advocate yang oleh kasus ini. Jadi yang kepingin buka layanan lagi pos, silakan ini yang sampaikan pribadi kita itu. Boleh kontak saya nanti kita fasilitasi. Pak Said ingin bertanya Pak Said. Wah, ini kawanku dari Medan ini Pak John. Baru sempat bergabung lagi tadi di jalanan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, siap. Bang. Wah, ini luar biasa ya. Ini salah satu agen juga di Medan beliau. Salam sama Eka. tahuan. Iya. Waduh. Udah
Udah selesai ya Bu ya? Sudah di rumah, Pak. Agen pos. Oke. Wah, mantap. Sehat selalu Bu. Teman di regional tuh, regional Medan. Oh. Titip salam Pak Said. Siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Nanti materinya akan di-share ke kami, nanti saya share ke Pak John. Nanti Pak John akan share di grup mungkin kali ya Pak. Oke. Nah, Pak John sebelum ditutup untuk Postpreneur 119 mungkin boleh di-spill sedikit Pak. Topik 120 minggu depan Pak. Silakan. Sekalian ditutup mungkin Pak John. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Susni, owner agen Batari yang di Wonosobo. Luar biasa nih tipnya itu sangat berguna bagi para pelaku usaha agen pos dimanapun berada, maupun yang kepingin membuka layanan pos. Inilah tip-tip cara untuk meningkatkan omset transaksinya. Iya, Pak Joni. Joni Eka. Luar biasa, ini temanya cukup bagus banget. Ini kita jarang-jarang Pak Riki ya, kalau tema-tema seperti ini menghadirkan orang-orang sukses karena beliau Mas ini dan Pak Riki itu kemarin mendapatkan penghargaan di kantor pusat Pos Indonesia di Bandung. Dua orang ini orang-orang hebat ini, orang-orang sukses ini diberi penghargaan. Dan silakan simak terus webinar kita Postpreneur yang Insight ini udah 119. Nanti Kamis depan itu temanya tentang bagaimana mendapatkan cuan menggunakan Canva ya. Canva, salah satu juga tool AI ya. Mas Husni mau bikin share lagi atau gimana? Mas Husni? Oke, Pak Riki. Itu saja Pak Riki. Makasih banyak semuanya. Kita ketemu di webinar selanjutnya di Kamis depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Husni. Makasih semua Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya terkait peluang agen pos boleh di WA ke saya. Nanti mudah-mudahan semua teman-teman ini bisa mengikuti jejaknya Mas Husni nih, Pak John. Agen pos dengan omset luar biasa. Mudah-mudahan kita semua sukses. Salam Oke, salam sukses semua. Kapan-kapan Siap. dia. Sukses Pak John. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Husni, Pak John. Semuanya.